yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremiah. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremiah dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremiah terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana. Antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam, aku bisa rasakan Jeremiah merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremiah bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremiah kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremiah dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia, teman masa kecil Jerry yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jerry dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel, dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jerry. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremiah. Kenapa Jerry berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba aku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremiah. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal, tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku, bukan Jerry? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bakar rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremiah, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku.
Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk, dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan, dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory digabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya. Sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya, dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, ku hela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam.